rekaman-rekaman kami dapatkan sebelum pertandingan. Ya. Kalau berapa? Indonesia musuh, target juga. Pelatih timnas di bawah usia 23 tahun Aji Santoso dan Wakil Presiden Yusuf Kala menyerahkan penuntasan dugaan pengaturan skor di SEA Games kepada kepolisian. Berikut adalah kutipan pernyataan mereka. Yang pertama begini, kalau itu ada bukti, ya kita nggak usah terlalu emosional juga nanggapnya. Kalau itu ada bukti, diserahkan ke polisi, buktikan siapa yang ngomong, siapa pemainnya atau siapa pelatihnya yang ada pengaturan skor, ya udah diperiksa polisi. Kalau salah, kalau memang benar ditangkap, dipenjara, selesai. Ya kan? Jangan sampai anak-anak sudah berusaha maksimal dengan persiapan waktu yang mepet, ini jadikan isu. Saya juga nggak tahu yang menggembuskan isu ada pengaturan skor itu siapa, tapi yang jelas apalagi kalau dari pelatih tidak 100%, 1000% saya jamin tidak. Dengan saya tadi juga ditelepon sama teman-teman wartawan, katanya sudah ada rekamannya antara Bandar sama pemain. Nah kalau ini udah clear, udah jelas, tinggal diambil aja rekamannya, itu kan udah selesai. Ya dibuktikan lah. Kalau memang buktikan, dia bikin hukum. Buktikan sama dengan FIFA. Kalau memang ada itu hukum, boleh setuju. Kalau asal bisa dibuktikan apa yang dibuat kan. Anda kembali bersama The Headlines dan kini telah bergabung bersama kami Gatot Dewa Broto, Deputi 5 dari Kemenpora. Selamat datang Mas Gatot, terima kasih sudah di The Headlines. Iya, tadi kita sudah bicara soal kalau tuduhan ini berlangsung kan, kalau tidak dibuktikan, kalau tidak dibuka lebih lanjut, kasihan mereka yang dituduh juga, kasihan pemain, kasihan pelatih, kasihan ya yang disebut-sebut. Kemenpora melihat. Ya, yang pertama tentu saja sejauh ini kami masih tidak percaya dengan kejadian bahwa tim 23 kemarin timnas pada saat khusus yang itu tidak percaya. Itu tidak percaya karena ibaratnya mereka sudah jatuh tertimpa tangga, ya. Tentu saja itu harus ada clear nanti, entah itu rehabilitasi atau whatsoever namanya gitu, karena mereka tentu saja sangat merasa dizolimi ya. Kemudian tadi yang dikatakan Mas Aji juga betul. Jadi kalau dia melakukan bantahan tidak tahu, nah ini boleh saya buka sedikit ya, ada yang pernah kami alami. Pada sisi lain, kalau memang, tapi di sisi lain kita tidak menutup kemungkinan kalau itu terjadi benar-benar proses hukum harus berlanjut. Karena yang namanya match fixing itu diatur di dalam FIFA, itu dilarang. Itu tujuan FIFA diantaranya masalah match fixing. Nah, kami di tim 9, tepatnya tanggal 4 Maret 2015, itu pernah kedatangan seseorang yang kalau dalam bahasa bola namanya runner. Datang kepada kami. Penghubung antara mafia dengan orang yang di lapangan. Bandar, kemudian lapangan, dia akan tahu bagaimana pergerakan gitu, bebegungnya, movement yang tahu. Dia itu cerita, kalau kejadian misalnya ada match fixing, itu tidak perlu lewat pelatih. Bisa langsung itu ke direct pada pemain. Yang datang itu BS bukan? Kalau memang itu namanya sama, identitasnya sama, figur bentuknya sama, kami juga harus mengakui mungkin sama. Mungkin sama, tapi inisialnya memang BS. Inisialnya BS itu. Jadi datang kepada kami harus ngakui kan. Tapi sejauh ini kami belum ketemu fisik sejak kejadian. Tapi waktu itu tidak ditindaklanjuti karena apa? Karena kurang bukti? Ya karena memang terbatas. Sekali waktu itu si yang datang kepada kami, runner tersebut, waktu itu hanya sangat generalis. Sementara kami tim 9 itu berharap banyak akan terkuak. Misalnya Pak Ugro sama Ricky tanya, kira-kira siapa yang terlibat? Oh, dia masih bingung gitu. Poinnya adalah bahwa yang namanya match fixing itu sudah lama sekali, fenomena yang lama. Hanya saja kita butuh somebody yang punya strong courage, keberanian untuk mengungkap. Nah, sekarang terjadi. Makanya harapannya ini juga jangan sampai hanya pepesan kosong, ini bisa berlanjut. Kalau Pak JK tadi betul sampaikan, harus dibuktikan. Jangan sampai, oke lah, kami sedang ada konflik dengan PSSI, tapi kami juga harus membela PSSI kalau PSSI itu dizalimi seperti itu. Gitu. Buktikan kalau ada masalah, ada match fixing, ada pengaturan skor gitu. Iya, tadi kan saya bilang dong, ini sebetulnya tinggal selangkah lagi ke tangan aparat penegak hukum. Tapi menurut saya Mas Gatot, apalagi yang susah? Kita tidak perlu ribut satu sama lain, udah polisi jalan. Udah, nanti kemudian dari situ proses selanjutnya. Tapi itu sudah harus ada jalannya. Karena kalau tidak, menurut saya ini juga bagian dari ribut-ribut pinggiran dari persoalan mafia bola ini gitu. Dan kita tidak akan kemana-mana. Kan sebagai rakyat saya juga merasa ada dana APBN yang ada di sana. Kan itu bisa gitu. Artinya adalah alasan, dan sekarang menurut saya
tinggal action misalnya dari Kemenpora atau PSSI atau siapapun lah yang berkepentingan untuk bawa itu ke sana. Sudah ada laporan ke polisi sebenarnya kan kemarin? Ya ada contoh Yohan Ibo, ada laporan, nggak ada bukti, selesai. Polisi tidak mau. Kenapa Mas Bas menduga-duga bahwa ini juga akan cepat selesai? Bisa terjadi. Makanya harus hati-hati ya. Itu benar komentar itu, jangan serampangan melontarkan tuduhan ya. Belum tentu orang itu bersalah. Di lain pihak memang kita boleh dong curiga kok 5-0 2 kali berturut-turut, something was terribly wrong ya. Kita nggak pernah kalah sejauh itu, sebesar itu. Tapi jadi pernah 6-0 ya, pernah 6-0, pernah 10-0 sama Thailand terakhir 5-0 tahun 85 SEA Games. Saya meliput waktu itu. Setelah itu nggak pernah kejadian kalah 5-0. Ini bukan hanya lawan Thailand, Vietnam juga 10-0 tanpa balas. Terus terang saya sebagai reporter sepak bola curiga. Boleh dong curiga. Mas Tommy. Ya, soal Yohan Ibo, hukum sepak bola adalah menyangkut anggotanya. Terkait Yohan Ibo, saat kejadian hari ini kita cek bahwa dia tidak terdaftar sebagai member klub manapun. Jadi kami PSSI tidak bisa menghukum dia secara hukum sepak bola. Kerjasama PSSI dengan kemudian pihak kepolisian? Ya, dia harus dengan pihak kepolisian. Kalau boleh saya sampaikan, sebetulnya ini bagian dari investigasi walaupun saya tidak terlibat. Bahwa bukti harusnya waktu itu dibiarkan ada dulu bukti uangnya. Waktu itu belum sampai kejadian suap, itu persoalannya. Jadi kemudian ada batasan dalam hukum positif, saya bukan pengamat hukum juga, katanya penahanannya kan juga ada batas, sehingga kemudian dilepas oleh kepolisian. Nah itu yang sangat disayangkan, itu yang saya bilang bahwa investigasi match fixing harus dilakukan secara operasi intelijen. Tapi yang inilah, kita balik lagi ke kemarin. Kalau bandarnya ada di luar ya, ada di luar negeri. Kita balik yang ke preskon kemarin itu kan, ini yang soal Indonesia melawan Vietnam dan Indonesia melawan Thailand itu kan sudah kejadian, sudah selesai gitu. Terkait curiganya boleh, tetapi jelas harus ada pembuktian supaya jangan jadi hanya penyudutan tertentu. Karena bagaimanapun tuduhan sudah terlempar, kini tinggal harus dibuktikan. Kalau Mas Bas tadi mungkin agak khawatir jangan buktinya bisa susah dan kemudian agak nanti berhenti segera dan tidak terjadi apa-apa sesudahnya. Saya hanya ingin mengingatkan ada formulasi, ada metode di mana pemain pada masa-masa lalu mau mengaku. Jadi somehow, somewhere ada cara yang bisa dilakukan oleh, bukan hanya kepolisian loh, Menpora bisa melakukan. Tim transisi bisa, PSSI bisa, somehow orang-orang tersebut yang saya sebut tadi itu, pemain-pemain top, mengaku, ya saya disuap. Dia dihukum, bukan di pengadilan. Soal skor, saya mau jelaskan supaya tidak bias bagi pemirsa. Bukan mau bela juga bahwa skor 0-5 adalah skor yang buruk dalam kekalahan sepak bola. Tetapi yang harus kita lihat adalah, kalau boleh saya kasih penjelasan sebagai insan sepak bola, kawasan Indochina sekarang, Thailand, Myanmar, Vietnam itu sedang maju pesat. Indikator-indikator bagaimana football development mereka berkembang. Peringkat kita sekarang 155 ya? Sudah pasti di bawah Thailand, sudah pasti di bawah Malaysia, sudah pasti di bawah itu banyak Vietnam. Indikatornya. Kalau kita menghitung FIFA ranking, bahkan di FIFA pun hanya orang-orang tertentu. Kalau saya boleh kasih tahu rumusnya, P sama dengan M kali I kali T kali C. Panjang, ada angka koefisiennya. P apa P? P itu poin. Poin sama dengan menangnya di mana, lawannya siapa, koefisiennya lawannya berapa. Panjang nanti tapi rumusnya itu agak jelimat. Nggak usah rumusnya kalau gitu. Yang mau saya bilang adalah mereka berkembang dalam konteks sepak bola dan kita sempat stagnan di masa dualisme. 2009 peringkat kompetisi liga kita peringkat 8. Begitu dualisme terjadi sampai unifikasi peringkat kita 18. Yang pasti ini sudah ada di polisi begitu kan, laporannya sudah masuk gitu kan. Kira-kira apa yang kemudian bisa dilakukan, yang bisa dibuat oleh PSSI ataupun Kemenpora atau tim transisi untuk membantu kepolisian? Saya kira rekening PPATK itu kan bisa dilibatkan. Jadi selain kita bicara rekaman, PPATK itu terbuka untuk bisa lihat aliran dana. Tiba-tiba rekening pelatihnya naik, tiba-tiba rekening pemain ini dengan gaji sekian naik, dan seterusnya. Tidak ada yang bisa ditutupi. Wong untuk FIFA yang penentuan tuan rumah Piala Dunia aja sudah ada 53 rekening yang dicurigai sebagai tempat money laundering. Ini bagus sekali dari Bang Don gitu. Kebetulan tanggal 25 April 2015
Lagi-lagi itu rekomendasi dari tim 9. Tim 9 itu rekomendasinya dari 9 rekomendasi, satu diantaranya adalah harus ada MOU antara Kemenpora sama PPATK. Karena sebelumnya, waktu orang PPATK diundang ke tim 9, boleh nggak kami minta tahu pemain ini ada match fixing itu? Nggak bisa Pak, seorang sekelas setinggi Pak Imam Nahrawi tetap dianggap rakyat biasa. Yang bisa dilakukan apa? MOU. Nah, kami sudah ada perangkatnya. Jadi saran atau kritik dari Bang Don tadi bagus. Masuk hanya cuma MOU saja. Sekarang tinggal pelaksanaan saja. Oke. Ya kalau itu posisinya mungkin kita bisa boleh berharap kasus ini cepat terkuak gitu. Ya mestinya kan kalau tadi Mas Bas bilang atau Mas Misrawi bilang bahwa ini ada pelatih yang sama dengan skor yang besar tahun sekian. Ini kan prasangka yang layak dicari tahu di dalam. Tapi bukan berarti kemudian mesti menuduh gitu ya. Tidak harus menuduh, tetapi kan daripada ribut terus-menerus di luaran, taruh aja di atas meja pengadilan. Saya di situ, Mas. Nanti di situ akan dibuktikan ini ada atau tidak, supaya saya juga tidak bingung sebagai rakyat nonton bola kita kok cuma segini gitu. Karena ini kan pesta rakyat sebetulnya. Kita ributin ini karena hampir semua orang ingin nonton sepak bola. Bang Dan sebagai penggemar bola soalnya. Iya. Jangan nonton lagi. Pemain-pemain itu memakai bendera putih dan Garuda. Itu dia. Iya, itu lebih nama kita loh itu. Tidak main-main begitu ya. Kita break dulu, kita akan lanjutkan nanti. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.